Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 7 sampai dengan 13. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku mengabaikan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ketika ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Apa yang telah menjadi tua dan usang akan segera lenyap. Sahabat Alkitab, pernahkah kita dikhianati oleh orang lain atau mungkin seseorang yang tidak menepati janjinya kepada kita? Pengalaman tersebut pastilah menyakitkan, bahkan traumatis. Hasilnya adalah ada semacam ketidakpercayaan yang sulit untuk dipulihkan dengan mereka yang pernah melakukan hal tersebut kepada kita. Bayangkanlah jika situasi ini terjadi dalam relasi kita dengan Allah. Subjek yang selalu melakukan ketidaksetiaan adalah manusia. Hanya saja Allah tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Perikop kita pada saat ini mengingatkan kembali akan keberadaan bangsa Israel yang melanggar ikatan perjanjian dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan perjanjian yang pertama kali diikat antara Allah dengan umat. Allah merespon pelanggaran perjanjian tersebut dengan membarui ikatan perjanjian terhadap umatnya. Perjanjian itu diteguhkan melalui karya Yesus, Sang Imam Besar. Ia tidak hanya menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, tetapi menjadi kurban itu sendiri. Yesus adalah Sang Anak Domba Allah yang dikurbankan bagi keselamatan dunia. Darah-Nya meneguhkan kembali perjanjian antara Allah dengan manusia. Oleh karena itulah kita diperdamaikan dengan Allah. Perjanjian yang baru ini jauh lebih kuat daripada perjanjian yang pertama. Jika sebelumnya hukum-hukum Tuhan itu tertulis pada loh batu, kini perjanjian itu tertera dalam akal budi dan hati umat Tuhan. Harapannya adalah perjanjian itu dapat selalu diingat oleh umat manusia dan tidak lagi dilanggar sebagaimana yang kerap terjadi dahulu. Sayangnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, masih saja pelanggaran itu kita lakukan. Perjanjian yang seharusnya kita pegang teguh, justru dengan mudahnya kita lupakan. Dengan demikian, kita kembali mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyatakan pertobatan senantiasa, agar langkah kaki kita dalam menaati perjanjiannya dapat selalu diteguhkan dan dikuatkan. Kasih Kristuslah yang seharusnya memampukan kita untuk terus melangkah dalam perjanjiannya dan kita taati dengan sungguh sebagai bentuk rasa syukur kepada anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur
atas perjanjian baru yang Kau teguhkan melalui Yesus Kristus. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk selalu setia dan hidup dalam kebenaran-Mu melalui tingkah laku kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.